Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 20 Mei tahun 2022. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 22 sampai 31. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Siria dan Kilikia, yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat." Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 17. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.
Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah membangun persahabatan dengan Yesus. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah penegasan Yesus kepada murid-muridnya. Para rasul diminta untuk menyadari identitasnya, bahwa mereka menjadi murid Tuhan bukan atas dasar kesukaan pribadi, tetapi atas dasar pilihan Yesus. Yesus memilih untuk menjadi sahabat dan rasul-rasulnya. Kita pun yang telah menerima baptisan juga dipilih Tuhan untuk menjadi sahabat-sahabatnya. Yesus menghendaki bahwa setiap sahabat itu memiliki semangat kasih seperti yang dihidupi oleh Yesus sendiri. Inilah misi yang harus dibawa dan dihidupi oleh setiap sahabat Yesus. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara-saudariku terkasih, kita diminta untuk menyadari bahwa Tuhan memilih kita menjadi sahabatnya, bukan karena kemampuan, kecerdikan, dan keunggulan pribadi yang kita miliki, melainkan semata-mata karena kasih karunia Allah lebih dahulu sudah diberikan Allah ke dalam diri kita. Roh Kudus sudah membimbing kita untuk ada bersama dengan Dia. Hal ini pantas kita syukuri. Yang mesti kita perhatikan adalah agar kasih karunia Allah itu tetap hidup dalam diri kita. Caranya adalah menggalakkan kasih dalam hidup. Artinya, kita kembangkan kasih untuk saling mengasihi, sebab Allah adalah kasih. Siapa yang hidup dalam kasih Allah, dia ada dalam Allah, dan Allah ada dalam dirinya. Kasih itu nyata kalau kita rela berkorban untuk sesama.
Semoga demikian. Amin.